Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks prosedur. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anjani Ani Putria, biasa dipanggil Anjani. Nah, di sini kalian bisa memanggil saya Anjani, atau Mbak Anjani, atau Adik Anjani. Selanjutnya, yang ingin saya jelaskan di sini mengenai teks prosedur. Jadi, apa sih teks prosedur itu dan ciri-cirinya apa saja sih tentang teks prosedur itu? Nah, teks prosedur. Ada apa aja di dalam teks prosedur? Yang pertama, mengenai pengertian teks prosedur. Selanjutnya, ada struktur teks prosedur. Yang ketiga, ada ciri kebahasaan teks prosedur. Mengenai pengertian teks prosedur. Apa ada yang tahu sih, apa sih teks prosedur itu? Mungkin yang lain? Ada yang tahu apa teks prosedur itu? Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Itu hampir benar ya, bukan hampir. Mungkin sudah 90%-nya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai teks prosedur. Apa ada yang bisa bantu untuk menjelaskan apa teks prosedur itu? Mungkin Mbak Uswa, atau Mbak Lala, atau Mas Royan, atau Mbak Riza? Buatan semerap, Bu. Oh ya, mungkin saya tunjuk aja ya, biar cepat dan memanage waktu. Mbak Lala bisa bantu untuk menjelaskan? Membaca ya. Oh ya, membaca. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap untuk mencapai suatu tujuan. Dengan teks prosedur inilah kita dapat mencapai tujuan dalam melaksanakan sesuatu dengan teratur dan sistematis. Terima kasih ya Mbak Lala. Iya. Selanjutnya ada gambar, mungkin bisa minta tolong untuk yang lain amati ya di sini. Nah, dari kedua gambar ini, bukan kedua ya, ini kan ada A, B, C, D, dan ada gambar yang nggak ada abjadnya. Itu apakah termasuk teks prosedur? Yang ada abjadnya mungkin termasuk teks prosedur. Kadang kan kita sering bertanya-tanya juga, gimana sih cara kita untuk mengetahui teks prosedur tersebut, terus bagaimana sih caranya kita itu melakukan teks prosedur tersebut, dan apa sih manfaatnya melakukan teks prosedur. Nah, seringkali kita ada dalam pikiran kita untuk bertanya-tanya seperti itu. Nah, di sini mungkin dari kedua gambar ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita masing-masing gitu. Nah, dari gambar di sebelah kanan saya itu kan ada tentang pisang ya, bukan pisang aja, ada pisang, ada burung hantu, ada kue, ada guru, gitu kan. Nah, dari gambar tersebut itu kan kelihatannya bukan teks prosedur, tapi bisa dikatakan teks prosedur kalau kita memahami betul-betul tentang teks prosedur. Nah, dari gambar yang di kiri saya, yang A, B, C, D, itu juga sebenarnya teks prosedur juga, tapi masih belum lengkap juga. Dari gambar di tangan kanan saya, itu terlihat kalau pisang, masa sih kepalanya itu sapi, pisang kepalanya hewan. Terus burung hantu, tubuhnya buah. Kan? Itu kayak, kalau kita di kesenian sih masih masuk akal ya, tapi ini kita di lingkup bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Jadi kalau di dalam teks prosedur itu masih acak-acakan gitu. Jadi apa ada gitu, pisang yang kepalanya sapi gitu. Dari gambar di kanan saya itu terlihat kalau kita itu, bukan kita, saya sendiri
berarti kurang memahami tentang teks prosedur. Nah, mungkin nanti bisa dicoba di dalam gambar kiri saya. Nah, dari gambar kanan itu kan terlihat kalau teks prosedur itu masih kayak apa ya? Belum sesuai. Jadi kalau dikatakan apa sih manfaatnya ya? Manfaatnya ini untuk kita tahu bagaimana melakukannya yaitu dari gambar ini aja gitu. Berarti penting untuk kita tahu teks prosedur biar nggak acak-acakan kayak di gambar yang kanan dan kiri saya gitu. Nah, dari gambar yang sebelah kiri tangan saya itu kan ada ABC-an. Apa itu sudah sesuai? Kalau tadi kan Mbak Uswa mengatakan itu bisa dikatakan sebagai teks prosedur. Apa itu udah benar atau masih ada yang salah dari gambar-gambar tersebut atau langkah-langkahnya mungkin ada yang salah, bisa disebutkan saja langkah-langkah yang benar itu berarti bagaimana? D, A, B, C. D, A, B, C. Oke. Kita akan coba lihat ya, apakah yang pertama itu D, betul. Yang kedua, apakah A, betul juga. Yang ketiga, B. Yang keempat, C berarti ya. Berarti di sini kita udah menguasai apa sih pengertian dan manfaat dan bagaimana cara kita melakukan teks prosedur. Selanjutnya, ada struktur teks prosedur. Apa saja sih yang ada di dalam struktur teks prosedur itu? Nah, yang pertama itu ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang di dalam teks prosedur. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Apa sih dari tujuan-tujuan tersebut penjelasannya mungkin bisa kita ulas atau kita lihat saja gitu, cukup kita lihat dan baca sendiri-sendiri mengenai penjelasan tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang yang ada di dalam struktur teks tersebut. Mungkin dalam waktu setengah menit aja cukup ya untuk melihat dan membaca. Oke, mungkin sudah mengerti? Lumayan. Oke. Mungkin kalau ada contohnya itu lebih paham juga ya. Langsung saja kita mengenai ciri kebahasaan teks prosedur. Apa aja sih ciri kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur? Yang pertama itu kita perlu mengetahui mengenai konjungsi, yang kedua tentang kata kerja imperatif, yang ketiga mengenai verbal material, yang keempat mengenai kata kerja deklaratif, yang kelima mengenai kata kerja integratif, yang keenam mengenai partisipan manusia secara umum. Selanjutnya kan ada mengenai konjungsi, terus kata kerja tadi, terus kan itu ada penjelasannya juga. Mungkin bisa dibaca saja masing-masing untuk lebih mudah gitu. Nah, dari sini apa ada pertanyaan atau kurang jelas? Tidak. Cukup, Bu. Cukup ya. Mungkin dari konjungsi, kata kerja imperatif, terus selanjutnya ada verbal material, dan yang terakhir itu kan ada partisipan manusia. Mungkin akan saya kasih tahu satu saja contohnya dari kata kerja yang imperatif. Mungkin contohnya dari, itu kan kata kerja imperatif itu kan kayak kalimat perintah. Nah, kalimat perintahnya itu misalnya kayak kita disuruh pahami kesalahan Anda. Misalnya kayak pahami kesalahan kamu atau pahami kesalahan saya sendiri. Itu kan kayak perintah dari seseorang untuk kita memahami kesalahan kita. Terus untuk contoh lagi yang terakhir itu tentang deklaratifnya. Yang kalimat deklaratif itu kan tentang memberikan informasi kepada pembaca. Misalnya pengendara memastikan tuduhan pelanggaran. Itu kan kayak kita memberikan informasi kepada pembacanya. Oke, selanjutnya langsung saja dari contoh kata kerjanya gitu. Nah, ini kan ada contoh kata dan kategorinya. Nah, selanjutnya itu
dari contoh kata dan kategori ini apa udah sesuai. Misalnya nomor 1 itu apa udah sesuai dengan A, yang kedua apa udah sesuai dengan B gitu. Apa ada yang mau menyanggah atau menjawab? Belum sesuai kalau menurut saya. Belum sesuai. Oke. Nah, jadi dari sini kan belum sesuai tadi yang dikatakan Pak Uswa ya. Sesuainya itu yang kayak gimana? Kayak maksudnya contoh katanya itu dikategorikan apa? Misalnya nomor 1 apa? Disesuaikan dengan kategorinya itu verba material atau sesuainya itu gimana gitu. Nomor 1 itu kategorinya konjungsi. Konjungsi. Apakah benar konjungsi? Kok bisa konjungsi? Maksudnya gimana ya? Ya, ini akan dilihat dulu ya jawabannya apakah benar konjungsi. Nah, benar konjungsi. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai penjelasan sebelumnya yang tentang ciri kebahasaan. Kenapa kok bisa dikatakan konjungsi? Kan dari penjelasan ini tadi sudah ada penjelasannya ya tentang menyatakan waktu gitu kan secara kronologis. Seperti tadi kan kemudian kita melakukan apa itu kan termasuk konjungsi, kata konjungsi maksud saya gitu. Jadi kayak menyatakan sesuatu kemudian kan menyatakan kayak kemudian kita melakukan apa gitu kan. Kayak kegiatan kita itu. Terus selanjutnya tadi ada contoh kata melakukan. Nah, melakukan sama menilang itu termasuk kata apa? Kalau kata kerja imperatif tadi kan kayak kata kerja itu contohnya tadi kalimat perintah. Kalimat perintah lah. Melakukan sama menilang itu apakah perintah untuk kita melakukan sesuatu gitu. Apakah itu termasuk perintah? Tidak. Tidak. Berarti yang termasuk kalimat perintah itu yang nomor 2 atau yang nomor 3? 3. Nomor 3. Nomor 3 ya. Terus kalau yang nomor 2 berarti itu termasuk kalimat yang apa ya? Material. Tadi kan dari penjelasan di sini kan kalau material itu kan mengacu pada tindakan fisik gitu kan. Jadi yang material itu yang apa? Yang nomor 2 apa yang nomor 3? 2. Nomor 3. Nomor 3. Yang 2 apa yang 3? 3. 3. Jawaban Uswa Pak Iza ya yang betul. Kita akan lihat. Nah, yang material itu yang nomor 2 karena kan bukan fisik ya. Tadi kan dijelaskan kalau kata kerja imperatif kan fisik. Nah, keharusan apa? Kata kerja imperatif itu kan kayak perintah. Nah, kalau yang verba material itu kan kayak lebih ke fisiknya. Kayak kita melakukan menilang, berarti kan menilang itu kan kita ke fisiknya gitu. Ditilang kita disuruh ngapain, misalnya push up atau apa. Oke, itu aja penjelasan dari saya atau presentasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, ya mungkin bisa dilanjut di chat atau mau minta link materinya bisa saya share nanti. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.